Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan setakwa, pada kesempatan kali ini akan kita kupas terkait dengan bulan suci Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Bulan Ramadan adalah sebuah madrasah. Di dalam sebuah madrasah ada yang disebut dengan kurikulum. Nah, maka di bulan Ramadan pun ada kurikulum, dan ada beberapa kurikulum yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sabar, ulet dan tahan uji. Sabar selalu diajarkan, dan di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar dalam segala hal. Kalau belum waktunya tiba, maka jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman, walaupun haus atau dahaga sudah mencekik tenggorokan kita. Yang kedua, kurikulum dari bulan Ramadan adalah istiqamah. Kita ambil sebuah kisah dari seorang panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada saat itu beliau mengalami kekalahan dalam peperangan. Dan dalam peperangan tersebut terdapat 3 opsir beliau yang menjadi tahanan seorang raja. Ketika menjadi tahanan seorang raja tersebut, akhirnya Perdana Menteri menghadap kepada sang raja. Wahai sang raja, akan kita apakan ke-3 opsir ini? Apakah kita bunuh atau dilepaskan begitu saja? Kata sang raja, berikan tawaran kepada mereka. Apa tawarannya, wahai sang raja? Berikan tawaran apakah mereka mau meninggalkan Islam dan mau mengikuti kita. Baik, kata sang Perdana Menteri kepada sang raja. Akhirnya Perdana Menteri memanggil ketiganya. Opsir pertama ditanya, wahai opsir, kamu sudah tahu saat ini? Ya, saya tahu, saya tahanan. Maka kalau seorang tahanan harus ikut apa kata yang menahannya. Kemudian Perdana Menteri bertanya dan memberikan tawaran kepada opsir pertama. Opsir pertama, apakah kamu mau meninggalkan Islam dan ikut bersama kami, bersama sang raja? Kemudian Perdana Menteri juga menawarkan, apabila kamu meninggalkan Islam, kamu akan kami berikan kedudukan, jabatan, harta yang berlimpah. Apa jawaban sang opsir pertama? Opsir pertama menjawab, kalau hanya harta, kedudukan, dan jabatan yang selama ini menjadi hadiah yang akan diberikan kepada yang ikut berperang, maka itu menjadi satu hal yang sangat mudah sekali. Namun perlu Anda ketahui, sang Perdana Menteri, saya ikut perang bersama para sahabat, tidak mengejar kedudukan, tidak mengejar harta, tapi saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kamu tidak mau mengikuti sang raja? Tidak, kata opsir pertama. Kalau begitu, kamu saya bunuh. Ya, tidak apa-apa, kata opsir pertama. Kemudian dibunuhlah. Algojo, penggal kepalanya. Dipenggallah kepala opsir pertama. Kepala jatuh terpisah dari badan. Kemudian
ketika kepala jatuh mengaji. Ada kepala mengaji. Ayat apa yang dibacakan oleh kepala sang opsir pertama? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhoannya, dan masuklah kamu menjadi golongan-golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kemudian dipanggillah opsir kedua. Opsir kedua ditanya, opsir kedua, sudah kamu lihat temanmu? Ya. Apakah kamu akan berubah pikiran? Tidak, kata opsir kedua. Langsung saja, bunuh saja saya. Akhirnya tanpa banyak bicara lagi, Perdana Menteri langsung memenggal lagi kepalanya, memenggal kepala opsir kedua. Kemudian opsir ketiga dipanggil. Opsir ketiga ini berlainan dengan kedua temannya tadi. Opsir ketiga diberikan tawaran, apakah kamu akan meninggalkan Islam dan ikut kepada sang raja? Ya, saya mau meninggalkan Islam. Yang penting saya dapat jabatan, kedudukan, dan harta. Dan ketika itu Perdana Menteri menghadap lagi kepada sang raja. Wahai sang raja, opsir ketiga mau meninggalkan Islam dan ikut bersama kita. Namun apa kata sang raja? Kalau opsir ketiga ini mau menerima dan meninggalkan Islam dan ikut bersama kita, dia akan bisa menjadi bedalu. Maksudnya apa, wahai sang raja, kata Perdana Menteri? Iya, dua temannya saja dihianati, apalagi kita, suatu saat dia akan menusuk kita dari belakang. Jadi keputusannya bagaimana, wahai raja? Bunuh. Akhirnya opsir ketiga pun dibunuh. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam ibadah, dalam menjaga hablum minallah dan hablum minannas, kita harus selalu istiqomah, al-mudawamah. Apapun itu, kalau kita tetap istiqomah, konsisten dalam menjalaninya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurikulum dari Ramadan yang ketiga adalah ikhlas. Karena kita sudah berjanji kepada Allah ketika kita berbuka puasa, bahkan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku sengaja berpuasa untukmu. Artinya bahwa kita menjalani puasa ini dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun itu dan bagaimanapun itu, kita harus tetap menjalani semua ini karena lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku yang seiman dan setakwa, itulah 3 dari kurikulum Ramadan yang dapat kita ambil. Dan semoga apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bersabar, ulet dan tahan uji, dan selalu istiqamah dan juga ikhlas menjalaninya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmatnya, selalu memberikan kita pertolongannya. Mudah-mudahan lepas dari bulan Ramadan ini, kita menjadi manusia yang selalu bertakwa dan menjalani semua perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.